Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Ini adalah renungan dengan judul Iman Seorang Perempuan Kanaan berdasarkan Injil Matius 15 ayat 21 hingga 28. Kita sudah melihat bahwa kemanapun Yesus pergi, selalu ada orang-orang yang mengikutinya. Mereka bukan hanya ingin mendengar cerita dan berbagai perumpamaan yang menarik, melainkan terutama ingin melihat berbagai mujizat yang ia kerjakan. Dan di samping itu banyak orang sakit yang minta disembuhkan oleh Yesus. Bagaimanakah caranya agar dapat menghindar dari kerumunan atau kejaran orang banyak? Satu-satunya cara ialah pergi ke wilayah luar yang sulit dijangkau oleh mereka. Nah, perikop ini menceritakan perjalanan Yesus keluar wilayah Galilea ke suatu daerah asing yang disebut Tirus dan Sidon. Itu adalah wilayah orang Fenisia yang bukan Yahudi. Di wilayah itu, Yesus mendapat kelegaan dari kejaran orang banyak yang selalu mengikutinya dan dari ancaman pihak penguasa Yahudi. Karena itu, Matius di dalam kitab Injilnya menulis, lalu Yesus pergi dari situ, maksudnya dari wilayah orang Yahudi, dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ia menyingkir sama seperti orang tuanya dulu pernah menyingkir ke Mesir demi menghindar dari ancaman Raja Herodes. Istilah menyingkir mengandung arti melarikan diri dari suatu ancaman, menghindar dari pengejaran yang tidak menyenangkan. Setiba di wilayah asing itu, tiba-tiba datang seorang perempuan Kanaan yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nampaknya perempuan Kanaan itu sudah pernah mendengar nama Yesus sebagai nabi yang hebat. Akhirnya dia tanpa ragu datang kepada Yesus dan memohon supaya anaknya disembuhkan, agar setan yang menguasai dirinya diusir. Yesus tidak menanggapi permintaan itu, tetapi para murid bereaksi dan mengusulkan agar perempuan itu diusir. Kata mereka, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, bukankah reaksi yang sama kita alami jika kita diikuti oleh seorang asing yang mengikuti kita terus dan meminta sesuatu dengan berteriak-teriak? Kita akan bersikap sama seperti para murid, karena kita juga akan merasa sangat terganggu dan kita ingin agar dia cepat-cepat pergi meninggalkan kita. Tetapi jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dengan kata lain, Yesus mau berkata, "Aku bukan datang untuk menolong kamu, orang yang bukan Israel. Aku hanya datang untuk menolong orang-orang Israel." Nah, saudara, ayat ini seringkali dibelokkan oleh para lawan Kristen yang berkata, "Lihatlah, Yesus datang bukan untuk bangsa lain di luar Israel. Dia hanya datang untuk umat Israel saja." Tafsiran ini tentu ngawur dan sembarangan, sama sekali tidak melihat dan memperhatikan konteksnya. Yang benar ialah misi Yesus yang tadinya hanya sebatas wilayah Galilea dan Yerusalem, sekarang sudah terbuka dan terkoyak lebar. Pelayanan Yesus bukan hanya sebatas wilayah itu, melainkan sudah melampaui batas-batas wilayah, budaya, dan bangsa. Pada bagian akhir dari Injil Matius, Yesus yang bangkit memberi pesan kepada para murid, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. Awal dari pengutusan kepada bangsa lain di luar Israel adalah kisah tentang perempuan Kanaan ini. Kanaan adalah wilayah bangsa asing, dan perempuan yang bicara dengan Yesus adalah seorang perempuan Kanaan, bukan Israel. Lalu perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu perempuan itu membalas, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, di dalam percakapan antara Yesus dan perempuan Kanaan itu, ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Yang hilang adalah nada suara dan bicara. Kita sama sekali tidak dapat mendengarnya. Nada suara dapat memastikan apakah Yesus bicara di dalam nada yang menghina atau di dalam nada yang bercanda. Yesus menyebut perempuan itu sebagai anjing. Pada masa itu, anjing adalah binatang yang dianggap najis
Karena itu banyak orang yang menghindarinya, yang tidak mau bergaul dengannya. Tetapi perhatikan bahwa kata untuk anjing yang dipakai oleh Matius di dalam bahasa Yunani adalah kunaria, yang artinya anjing peliharaan. Kunaria bukanlah anjing kampung, bukan anjing geladak atau anjing liar yang sering mengais-ngais sampah dan yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan kunaria adalah anjing yang dipelihara dan disayangi oleh tuannya. Nah, dengan menyebut perempuan itu anjing, dia tidak merasa marah atau tersinggung, tetapi sebaliknya dia merasa disayangi oleh tuannya, yaitu orang Yahudi. Mendengar jawaban perempuan itu, mata Yesus berbinar-binar dan dia bersuka cita sebab melihat iman perempuan itu yang sangat gigih. Lalu Yesus memberikan berkat kepada perempuan itu dan menyembuhkan anaknya yang kerasukan. Nah saudara, ada beberapa hal yang patut kita catat tentang perempuan itu. Yang pertama, apa yang dapat kita lihat di dalam dirinya? Ia memiliki kasih yang sangat besar kepada anaknya yang kerasukan. Siapakah ibu yang tidak merasa sedih ketika melihat anaknya sakit? Karena itu dia rela berkorban, melakukan apa saja demi menolong anaknya. Kasih telah mendorong perempuan itu untuk datang mendekati Yesus seorang asing. Kasih juga membuatnya menerima kebisuan Yesus, namun ia tetap memohon supaya anaknya disembuhkan. Kasih juga telah membuatnya menderita akibat penolakan yang terang-terangan. Namun kasih itu jugalah yang membuatnya mampu melihat dan menangkap kasih sayang di balik kata-kata Yesus. Nah yang kedua, iman yang tumbuh melalui percakapan dengan Yesus. Dia memulai dengan memanggil Yesus anak Daud. Itulah gelar yang populer pada masa itu, namun juga merupakan gelar politis. Itulah gelar yang memandang Yesus sebagai orang yang mampu melakukan mujizat yang hebat, namun tetap memandang dia di dalam arti memiliki kuasa besar dan kemuliaan duniawi. Ia datang sambil meminta bantuan dari orang yang dipandang sebagai manusia yang hebat dan perkasa. Ia datang dengan semacam kepercayaan takhayul yang sama sekiranya dia datang mengunjungi seorang tukang sihir. Namun, perhatikan bahwa akhirnya perempuan itu memanggil Yesus Tuhan. Tuhan berarti dialah pemilik segalanya. Dialah yang terbesar. Dialah yang paling agung. Nah, melihat iman perempuan yang bertumbuh ketika ia berhadapan-hadapan dengan Yesus, maka Yesus sungguh memuji dia dan kemudian mengabulkan permohonannya. Dan yang ketiga, pada akhirnya perempuan itu mau menyembah Yesus. Dia mulai dengan mengikuti dia, lalu mengakhirinya dengan berlutut. Dia memulai dengan suatu permintaan, namun berakhir dengan suatu doa syukur. Yang keempat dan terakhir, perempuan itu mempunyai ketekunan, kesabaran, dan sikap pantang menyerah. Ia tidak pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus berkata, "Aku ini diutus hanya kepada domba-domba Israel." Dia tidak merasa tersinggung atau sakit hati, namun dia menerima semua perkataan Yesus yang barangkali dapat menyakiti hatinya. Namun dia tetap bersikap ngeyel. Kadang-kadang kita perlu bersikap ngeyel di dalam beriman. Ngeyel itu artinya tekun, gigih, dan tidak cepat-cepat menyerah. Oleh karena itulah Yesus mengabulkan permintaannya dengan memberi kesembuhan kepada anaknya yang kerasukan setan. Saudara, kita semua sebenarnya sama seperti perempuan Kanaan itu. Kita semua bukan orang-orang keturunan Abraham. Kita tidak punya hubungan darah dengan Bapa Abraham. Kita adalah orang-orang asing yang dimasukkan ke dalam persekutuan iman sehingga kita menjadi anak-anak angkat Bapa Abraham. Kita dapat belajar banyak dari perempuan Kanaan itu. Di dalam meminta sesuatu dari Tuhan, kita patut bertekun dan memohon dengan rendah hati. Sekalipun mungkin mendapat perlakuan yang kurang enak, biarlah kita bersikap sabar dan tekun untuk terus memohon dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan ya Tuhan. Kami mau belajar dari sikap perempuan Kanaan itu yang sabar dan tekun ketika memohonkan sesuatu demi anaknya yang kerasukan. Kami juga sering memohon sebab kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu dalam hidup ini. Kami ingin berdoa untuk mereka yang lemah dan sakit. Sudilah Engkau memberi kesembuhan kembali kepada mereka.
Kami juga doakan pihak keluarga yang mendampingi dan melayani anggota-anggotanya yang sakit. Berilah kekuatan, ketekunan, dan kesabaran kepada mereka. Kami mendoakan para tenaga medis, para dokter, perawat, juru obat, petugas lab, dan sebagainya di dalam menjalankan tugas mereka. Berkatilah mereka semua dan lindungi dari segala ancaman penyakit yang berbahaya. Kami berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia. Pakai dan berkatilah gerejamu di dalam menjalankan tugas panggilannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.